Sejarah pengoboran minyak bumi pertama kali tercatat dilakukan di Pennsylvania, Amerika pada 27 Agustus 1859 di tambang milik Edwin Aldrich yang merupakan pelopor industri minyak bumi dunia mulai abad ke-19. Sedangkan di Indonesia, minyak bumi pertama kali ditemukan oleh Enrico Jan Schilker pada 15 Juni 1885 di Telaga Tunggal, Desa Seit, Kecamatan Seilapan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dan adapun orang yang pertama kali menemukan cara mengolah minyak bumi menjadi minyak tanah dan menggunakannya sebagai bahan bakar, yaitu Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi, yang dikenal sebagai ilmuwan Muslim. Ia terkenal sebagai seorang kimiawan dan juga dokter dari Persia. Apa pengertian dari minyak bumi? Minyak bumi dalam bahasa Latin disebut dengan petroleum, yaitu dari kata petrus yang artinya karang dan oleo yang artinya minyak. Jadi, minyak bumi atau yang biasa disebut dengan emas hitam merupakan campuran dari berbagai senyawa hidrokarbon, terutama alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatis. Dari manakah minyak bumi tersebut kita dapat? Menurut teori duplex, minyak bumi terbentuk dari jasad renik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang telah mati di lapisan gerak bumi ini selama berjuta tahun yang lalu. Bagaimana terjadinya jasad renik hewan atau tumbuhan sampai bisa menjadi minyak bumi? Jasad renik tersebut terbawa air bersama lumpur, kemudian mengendap di dasar laut. Akibat waktu yang lama, temperatur tinggi, dan tekanan oleh lapisan di atasnya. Setelah itu, jasad renik berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Kemudian berubah menjadi batuan sedimen yang berpori. Apa saja destilasi bertingkat minyak bumi itu? Berikut destilasi bertingkat minyak bumi terbagi menjadi 7, yaitu pertama, gas dengan suhu 20 derajat Celcius, contohnya LPG dan sumber hidrogen. Yang kedua, ether petroleum dengan suhu 30 derajat Celcius, contohnya pelarut organik dan triclining. Ketiga, gasolin dengan suhu 150 derajat Celcius, contohnya bahan bakar minyak. Yang keempat, kerosin dengan suhu 200 derajat Celcius, contohnya bahan bakar diesel, bahan bakar industri, bahan baku cracking, dan minyak tanah. Kelima, pelumas dengan suhu 300 derajat Celcius, contohnya pelumas kendaraan. Dan yang keenam, parafin dengan suhu 370 derajat Celcius, contohnya lilin, seni pahat, dan korek api. Yang ketujuh, yaitu residu dengan suhu 400 derajat Celcius, contohnya bahan baku industri dan aspal. Sebutkan dan jelaskan bagaimana sih proses pengolahan minyak bumi tersebut. Oke, yang pertama, proses destilasi. Proses yang melakukan pemisahan terhadap fraksi di dalam minyak bumi. Fraksi ini dibedakan pada perbedaan titik didih dengan tekanan 1 atmosfer dengan suhu 370 derajat Celcius. Kemudian,
Fraksi akan didasarkan pada titik didih. Titik didih terendah akan diletakkan pada bagian atas tabung, sedangkan fraksi titik didih yang tinggi akan diletakkan pada bagian dasar tabung. Kedua, yaitu proses scratching. Proses ini adalah proses mengurai molekul-molekul besar senyawa hidrokarbon minyak mentah menjadi lebih kecil. Nama lain dari proses ini adalah proses refinery. Umumnya ada 3 cara berbeda dalam proses ini, yaitu yang pertama, thermal cracking, dan yang kedua, catalytic cracking, dan yang ketiga yaitu hydrocracking. Yang ketiga, proses reforming. Proses ini dilakukan untuk mengubah struktur pada molekul fraksi dengan mutu buruk menjadi lebih baik mutu molekul fraksinya. Proses ini dilakukan dengan menggunakan katalis atau proses pemanasan. Proses ini disebut juga dengan proses isomerasi. 4. Proses polimerasi dan alkilasi. Proses ini identik dengan menambah jumlah atom di fraksi agar fraksi tersebut mempunyai panjang dan cabang yang banyak. Proses alkilasi menggunakan bahan katalis asam kuat seperti H2SO4, HCl, atau AlCl13 yang biasa disebut dengan asam fewis. Sedangkan proses polimerasi ialah penggabungan antara molekul kecil menjadi molekul lebih besar di fraksi sehingga mutu mengalami peningkatan. Yang kelima yaitu proses stretching. Proses di mana pemurnian fraksi minyak bumi melalui tahap eliminasi dari bahan pengotor yang terlibat pada proses pengolahan minyak bumi. Pada proses stretching akan ada bahan di dalam minyak bumi yang harus dihilangkan, yaitu antara lain yang pertama bau tidak sedap, yaitu dihilangkan lewat proses copper sweetening dan ductile treating. Yang kedua, parafin, yaitu dihilangkan dengan proses solvent dewaxing. Yang ketiga, lumpur dan warna, yaitu dihilangkan dengan proses deasphalting. Dan yang keempat yaitu belerang, yaitu dihilangkan dengan proses desulfurizing. Yang keenam, proses plating. Plating dilakukan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk agar siap pakai. Salah satu bahan yang aktif adalah TEL, yaitu kepanjangan dari tetraethylate. TEL adalah bahan aditif yang gunanya untuk menaikkan oktan bensin. Berikut di bawah ini terdapat komposisi minyak bumi berupa tabel. Apa saja sih manfaat minyak bumi itu? Oke, yang pertama sebagai pembangkit listrik, yang kedua sebagai bahan obat, yang ketiga sebagai sumber olahan pupuk pertanian, yang keempat sebagai bahan produk kecantikan, yang kelima sebagai bahan bidang konstruksi, yang keenam sebagai bahan baku serat, yang ketujuh sebagai bahan baku industri kimia, dan yang kedelapan sebagai sumber gas cair. Apa dampak positif dari penggunaan minyak bumi? Yang pertama, penggunaannya dapat menggerakkan perekonomian suatu negara. Yang kedua, sumber bahan bakar utama untuk menghasilkan energi. Yang ketiga, sebagai industri petrokimia untuk pembuatan polimer maupun bahan baku kimia lainnya.
Apa dampak negatif dari penggunaan minyak bumi? Oke, yang pertama, pencemaran udara. Turunnya kualitas udara akibat zat sisa dari pemakaian minyak bumi. Kedua, perubahan iklim. Penggunaan minyak bumi akan menghasilkan zat sisa berupa CO2. Gas tersebut dapat menimbulkan efek rumah kaca di bumi sehingga terjadilah pemanasan global yang sekarang ini sedang terjadi. Pemanasan global tersebutlah yang memicu perubahan iklim di berbagai belahan dunia. Yang ketiga, gas karbon monoksida yang biasa disingkat dengan CO dari kendaraan akan menyebabkan gangguan pernafasan. Yang keempat, dapat menyebabkan ketergantungan pada sumber daya alam minyak bumi. Jika terjadi berlebihan penggunaan produk minyak bumi, akan menjadi krisis karena minyak bumi sifatnya tidak dapat diperbarui. Dan yang kelima, gas H2S dari proses pengolahan minyak bumi menyebabkan kematian jika terhirup dalam jumlah yang tinggi. Kapan sih minyak bumi di Indonesia akan habis? Kapan ya? Menurut Pertamina, Unit Manager Communication dan CR More Aerobi Hervindo, bahwa jika Indonesia belum menemukan wilayah cadangan minyak bumi lagi dan kebutuhan manusia pada minyak bumi semakin meningkat, maka Indonesia akan kehabisan cadangan minyak bumi pada tahun 2030. Ini terlihat dari cadangan minyak bumi Indonesia yang saat ini hanya sekitar 3,3 miliar barel. Kapan minyak bumi di dunia akan habis? Jika pertumbuhan populasi dan kebutuhan akan minyak bumi terus bertambah, maka diperkirakan minyak akan habis pada tahun 2052. Namun, pendapat lain mengatakan bahwa kita masih memiliki waktu setidaknya hingga tahun 2065 karena cadangan minyak bumi di dunia berkurang sebanyak 4 miliar ton setiap tahunnya. Terus, kalau begitu apa ya yang harus kita lakukan untuk menghemat minyak bumi? Yang pertama, menggunakan energi alternatif. Yang kedua, jalan kaki atau menggunakan sepeda gayung bila jaraknya tidak terlalu cukup jauh. Yang ketiga, menggunakan fasilitas umum seperti busway. Yang keempat, menggunakan kendaraan dengan santai, yaitu jangan terlalu kebut-kebutan. Bukan hanya untuk keselamatan, tetapi juga untuk menghemat bahan bakar minyak bumi. Karena semakin tinggi kecepatan akan semakin banyak pula bahan bakar yang dibutuhkan. Yang kelima, gunakan BBM yang beroktan tinggi. Dan yang keenam, kurangi penggunaan bahan yang berasal dari plastik. Terima kasih.